Syahadat itu pernah kita ikrarkan di hadapan Allah di saat ruh kita ini belum terintegrasi dengan jasad kita sekarang ini. Bahwa kita pernah berjanji setia bahwa kita akan mempertuhankan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan. Kita berjanji bahwa Allah tempat kita bergantung. Itu semua kita ikrarkan ketika kita berada di alam arwah. Makanya hidup ini tidak lain adalah mengimplementasikan janji ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada yang namanya hidup ini rasa was-was, resah dan gelisah. Kenapa? Karena sandaran vertikal dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, Tuhan yang mengatur hidup dan kehidupannya, tempat di mana dia tempat bergantung dalam kehidupan, maka yakin orang itu tidak pernah takut dalam menghadapi hidup. Makanya kenapa kita ini seringkali was-was? Kenapa seringkali kita ini menjalani hidup ini kadang-kadang takut? Ini karena kurangnya ketauhidan kita di hadapan Allah. Makanya salah seorang ulama besar, pengarang kitab salah satu tafsirnya Ibnu Abbas, itu menjelaskan bahwa salah satu kita ingin hidup tenang, hidup bahagia itu diantaranya adalah as-sadiqatu bitauhidillah. Bagaimana menjalani hidup ini dengan berprinsip pada prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kalau ini sudah menjadi landasan dalam kehidupan kita, aman. Ada seorang ulama besar, ini saya cerita dalam perspektif tasawuf. Ada seorang ulama besar ketika dia berada di sebuah pasar, dia lihat ada seorang anak muda yang sibuk berbelanja. Banyak sekali belanjaan yang dia bawa itu. Ulama ini nanya, "Hai anak muda, begitu sibuknya engkau berbelanja pada hari ini, apa itu milikmu? Dan kenapa kau begitu banyak belanja hari ini?" Si anak muda ini mengatakan, "Bukan punya saya Tuhan, ini punya majikan saya. Saya cuma seorang budak yang diminta untuk membelanjakan barang-barang ini karena besok akan menghadapi musim peceklik berkepanjangan. Makanya majikan saya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musim peceklik." Ulama ini nanya, "Kamu nggak takut menghadapi musim peceklik besok? Kamu kan nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu kan majikan kamu. Kamu nggak takut menghadapi musim peceklik itu?" "Kenapa sih mesti takut Tuan? Saya punya majikan, saya punya Tuan. Selama saya taat dengan aturan main majikan saya, selama saya loyal dengan apa yang diminta oleh majikan saya yakin majikan saya tidak akan meninggalkan saya. Pasti saya akan mendapatkan jaminan kehidupan dari majikan saya." Ulama ini sampai terkaget luar biasa. Ya Allah, dia yang majikannya saja manusia begitu yakin akan hidupnya, bagaimana dengan kita yang majikan kita Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh. Maka kata Syekh Fairuz Zabadi itu dalam kitab Tanwirul Mikbas, yang maksudnya saya tadi itu as-sadiqatu bitauhidillah. Bagaimana menanamkan prinsip di dalam hidup ini adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kalau ini sudah melembaga dalam kehidupan kita, aman ibu-ibu. Kenapa? Karena cukup sandaran dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang kita pernah kita ikrarkan di hadapan Allah. Maka tadi kata Syekh Fairuz Zabadi dalam Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, maka langkah kita ingin meraih kebahagiaan dalam hidup adalah
Jadikan prinsip dalam hidup itu prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Ini janji kita yang pertama. Jadi kalau kita ingin mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, laksanakan janji ketauhidan kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah janji amanah. Baca di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 dalam Quran ayat 72. Kita pernah berjanji juga, itu janji amanah di hadapan Allah. Allah katakan, inna aradnal amanata ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Allah katakan, inna aradnal amanata ala samawat. Sungguh kami pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kata Allah. Wal ardi, kepada bumi. Wal jibal, kepada gunung-gunung. Tapi fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak amanah yang Allah bebankan kepada mereka. Dengan alasan apa mereka menolak amanah yang dibebankan Allah kepada mereka? Wa asfaqna minha, karena khawatir mereka berkhianat dengan amanah itu. Wa hamalahal insan, maka manusialah yang menanggung amanah itu. Jadi janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah, satu sisi kita berjanji tauhid, bagaimana menjadikan prinsip dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Janji yang kedua adalah janji amanah, bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah, bukan hanya melakukan hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana bisa melaksanakan hubungan kita dengan sesama makhluk. Makanya Allah tahu ini janji nggak gampang untuk direalisasikan, berat. Makanya karena ini berat, Allah berikan kita petunjuk bagaimana supaya kita mampu mengimplementasikan janji ini di hadapan Allah. Makanya kita diberikan petunjuk oleh Allah. Maka di dalam tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghi, yang kita kenal dengan tafsir Al-Maraghi, atau di dalam tafsirnya Syekh Muhammad Abduh, itu dijelaskan ada 4 potensi hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang dengan 4 potensi hidayah itulah kita mampu melaksanakan hidup ini dengan baik. Artinya kita mampu melaksanakan fungsi kita diciptakan oleh Allah sebagai hamba spiritual, dan kita juga mampu menjadikan diri kita sebagai hamba sosial. 4 potensi hidayah. Maka kalau Bapak sering kali baca doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berikan kami hidayah agar kami bisa menempuh jalan yang lurus.